Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah di hari pertama di bulan Muharram ini dan di tahun yang baru ini 1445 Hijriah. Semoga kita semua masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menambah bekal kita menghadapnya, dan semoga kita semua selalu mendapat bimbingannya, mendapatkan hidayahnya, dan mendapatkan tuntunannya, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Karena bekal kita untuk menghadapnya tidak lain adalah takwa kita. Fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kita. Takwa dalam artian menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya semaksimal mungkin yang kita mampu. Benar adanya tadi diberitakan bahwa 14 hari yang lalu kurang lebih tanggal 6 malam Jumat, istri saya telah menghadap Allah lebih dahulu. Tanpa terasa, tanpa disangka, selama dia bersama saya tidak ada keluhan penyakit yang dia ucapkan. Bahkan pusing kepala pun bisa dihitung dengan jari. Cuma hanya keluhannya capek. Wajar seorang ibu kalau sudah kerja capek, ya. Dan ketika dia mengeluh ada sakit emah, kira sebagai mah sakit biasa, minumlah obat mah sembuh, kemudian sakit lagi sembuh, dibawa ke dokter, bahkan dikasih oleh dokter sampai 5 jenis obat mah dimakan. Ternyata bukan mah yang dideritanya, tapi itu adalah dampak dari penyakit lever, hepatitis B. Dan ini harus kita perhatikan. Setelah saya bertanya-tanya dan kawan juga mengasihkan informasi bahwa gejala dari hepatitis B ini tidak dirasakan. Jadi kalau kita punya sakit mah, ya ada yang memang benar-benar karena mungkin lambungnya bermasalah atau juga karena dampak dari sakit liver ini. Dan setelah kita konsultasi sama dokter dan akhirnya disuruh CT scan, setelah diperiksa positif hepatitis B, ya. Dan waktunya begitu cepat, hanya 6 hari masuk rumah sakit karena cairan juga sudah masuk ke paru-parunya dan akhirnya terjadi penyedotan. Saat itulah dia mulai drop dan akhirnya tanggal 6 malam ataupun malam Jumat setelah kami baca Yasin, ya, saya ajak banyak karena waktu itu di rumah sakit Siti Fatimah satu ruangan itu cuma sendirian. Jadi banyak yang membesuk dan kami ajak untuk membaca surat Yasin. Setelah membaca surat Yasin, alhamdulillah dengan 2 kali tarikan nafas, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Ternyata husnul khatimah atau su'ul khatimah itu adalah hal yang harus kita pinta kepada Allah. Maka para ulama mengajarkan kepada kita ketika kita sujud, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Dan ciri-ciri orang yang husnul khatimah itu wafat di malam Jumat atau di hari Jumat. Itu cirinya. Yang kedua, keningnya berkeringat. Dan ketiga, dia sempat memberi wasiat. Dia memberi wasiat. Bahkan sebelum masuk rumah sakit, dalam keadaan masih belum parah, dia sudah berwasiat. Sampai saya bilang jangan berpesan seperti itu. Tapi dia dengan keyakinan mungkin sudah bukan karena diri dia, ya, yang berwasiat seperti itu. Ini menyampaikan wasiat itu. Nanti saya sampaikan wasiat. Kemudian dia rajin membaca surat Tabarok sebelum tidur. Rajin sekali. Kalau nggak sempat dia membaca, dia hanya mendengar murotalnya saja. Bahkan hampir hafal dia surat Tabarok. Dan kita tahu bahwa orang yang membaca surat Muluk itu akan dibebaskan dari siksa atau azab kubur. Ternyata Allah ketika kita menuju
ya, menjalankan amalia yang mana di sana kita terbebas dari siksa kubur, maka kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Di antaranya adalah wafat hari Jumat atau malam Jumat. Kenapa ada hadisnya? Man min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah wa qallahu min fitnatil kubur. Barang siapa yang diwafatkan pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dia dari fitnah kubur, siksa kubur. Ya. Kematian tidak bisa kita rencanakan, ya. Tapi kelahiran masih bisa. Misalkan ibu, wah hari ini bagus Kaisar, itu masih bisa. Tapi kematian nggak bisa. Aku mau mati hari Jumat, nggak bisa. Ya. Salah satu juga kakak saya, itu pas pada waktu mau sholat Jumat, sudah sholat tahiyatul masjid, mau sholat setelah itu nggak bisa lagi berdiri dan akhirnya wafat di masjid. Ya, di hari Jumat. Itu bagus. Ya. Dan juga saya sebagai suaminya, dalam sebuah hadis Rasulullah, mamin muslim mamin imratin ayyuhuma imratin matat wa zawjuha radin anha dakhala jannah. Barang siapa wanita yang diwafatkan dan suaminya ridho sama dia, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka ketika dia meninggal, saya bilang, ya Tuhan, nafsul mutmainnah. Berapa kali saya ucapkan ketika dia mau sakaratul maut, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridho, dan keridhoanku mengiringimu. Saya bilang, insya Allah surga ada tempat. Ya. Dan walaupun istilahnya ketika saat terjadinya itu, saya memang menguatkan diri. Saya tidak menangis, ya yang namanya mungkin air mata netes. Sampai anak saya, ya dia kan ibu datangan. Semua anak saya, istilahnya, apalagi yang perempuan, tidak berhenti menangis. Kenapa? Sampai dia bilang, mama dia panggil, melebihi daripada ibu kandungnya sendiri, perhatiannya. Jadi kesannya luar biasa. Maka ketika saya pulang, saya tutup kamar saya sedikit bersenandung lagu Omai Rama. Kalau sudah tiada baru terasa. Memang benar. Saya waktu bapak saya meninggal, saya masih di Kairo. Allah berikan kekuatan di dalam diri saya. Dan alhamdulillah tenang. Ibu saya menghadapnya di Eksekutif Maut, tapi tidak merasa seperti kematian istri saya. Kehilangan luar biasa. Makanya kita yang masih punya pasangan, jaga dia selagi dia masih ada. Kalau sudah tidak ada, baru benar-benar terasa. Sampai sekarang, kalau saya ingat, saya menangis. Setiap hari saya lakukan sedekah atas nama dia. Sekecil apapun, ya Allah, ini sedekah untuk dia. Saya baca Quran surat Tabarok, saya bilang ini untuk dia ya. Semuanya saya bilang untuk dia. Jadi kita masih hidup ini yang harus, ya, kalau masih ada, tumpahkan kasih sayang kita kepada mereka. Berikan yang terbaik untuk mereka. Kenapa? Nanti ada hal-hal yang membuat kita menyesal. Saya merasa menyesal, merasa kurang maksimal saya memberikan cinta kasih sayang saya kepada dia. Ya, dia sering saya kaji. Saya sering mengaji malam hari sama dia tentang masalah ilmu makrifat, tentang pengenalan tentang Tuhan. Saya ceritakan bagaimana kejadian. Tapi itu belum tamat saya selesaikan. Saya berdoa waktu dia sudah mulai sakit itu, ya Allah berikan dia waktu. Kenapa? Karena ajaran saya belum selesai. Kalau memang sudah takdirmu, ya saya ikhlaskan saya. Gitu. Tapi alhamdulillah sebelum dia meninggal itu, dia tidak luput dari kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus dia mengatakan gitu. Ya. Nah, sekarang kita sudah berada 1445 Hijriah. Kenangan kita 1444 Hijriah mungkin banyak yang telah kita lalui. Mungkin di antaranya kita ditinggalkan oleh yang kita sayangi, ya. Baik posisi kita sudah berpindah alam ataupun berpindah tempat. Yang penting dunia ini terus berputar, dan kita pun akan menyusul orang-orang yang telah mendahului kita. Sebagaimana yang kita baca ketika kita ziarah kubur, apa? Assalamualaikum ya aladiyah,
minal muslimin wal mu'minin wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Ya, salam sejahtera wahai penduduk, ya, penghuni kubur, ya, sesungguhnya kami nanti akan menyusul kamu sekalian. Kita semua adalah merupakan antrian untuk menuju yang namanya kematian. Makanya hal yang pasti akan terjadi pada diri kita masing-masing adalah mati, maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan mati. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap manusia ada ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah tiba, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kadang sedikit sebagai manusiawi saya sedikit merasa, ya Allah, kenapa saya nggak maksimal kemarin memberikan obat. Cuma saya belum tahu penyakitnya seperti apa. Saya coba kemarin itu yang namanya nangka kuning, ya. Kita sudah tahu nangka kuning, saya minumkan, dia muntah-muntah, tambah dia sakit. Kata saya, malah dia nggak mau lagi minum itu karena tambah sakit katanya minum itu. Ya akhirnya ya sudah, kembali lagi kepada ajal. Kenapa? Ketika saya memberikan minum itu nggak masuk, keluar lagi muntah. Kasih makan baru sebentar muntah lagi. Kan ada sebuah hadis, ketika orang akan dicabut nyawanya, Allah perintahkan kepada malaikat rahmat untuk mencari sisa-sisa rezekinya. Apabila masih ada, masih ditunda kematian. Ternyata ketika kita memberikan sesuatu di mulutnya, dimuntahkan lagi, berarti sudah rezekinya sudah nggak ada lagi bagian di dunia ini, sehingga Allah sudah waktunya untuk memanggilnya gitu. Makanya kita yang masih berikan kesempatan oleh Allah, jangan sia-siakan waktu kita. 1445 Hijriah yang akan datang harus kita yang tahun yang lalu. Maka pada kesempatan kali ini kajian kita tentang keutamaan bulan Muharram dan amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini. Dan kita sudah tahu bahwa bulan Muharram ini adalah bulan pertama di tahun Hijriah. Ada tahun Hijriah, ada tahun Miladiah. Kalau tahun Miladiah itu dibuat oleh kerajaan Romawi kuno, ya. Itu dimulai ketika Nabi Isa berumur 7 tahun. Itu mulainya tahun 1 Miladiah, 1 Masih kita. Berarti sekarang 2023. Berarti umur waktu itu Nabi Isa umurnya 7 tahun, ya. Nah, tahun Hijriah dimulai ketika tahun miladiahnya 622 miladiah Masehi, baru diawali dengan tahun 1 Hijriah. Dan itu ditandai dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, baru dimulai tahun 1 Hijriah. Tetapi nama bulan-bulan itu sudah ada sebelumnya. Kenapa? Karena Rasulullah hijrah bukan di bulan Muharramnya, tapi Rasulullah hijrah di bulan akhir Safar, dan akhirnya masuk ke bulan Rabiul Awal, tahun kelahiran dia, sampainya di Madinah. Nah, perjalanannya memakan waktu kurang lebih 6-7 hari dari Mekah ke Madinah. Nah, disitulah mulai penanggalan tahun 1 Hijriah. Sejak kapan? Sejak khalifahnya Umar bin Khattab. Jadi di zamannya Umar bin Khattab, kita, kata Umar, harus mempunyai kalender tersendiri. Jangan mengikuti kalender Romawi. Akhirnya dicarilah bagaimana mulainya. Akhirnya diawali dengan tahun Rasulullah Hijriah, tahun 622 Miladiah, baru dihitung dengan 1 Hijriah, ya. Nah, sekarang 1445 Hijriah, berarti sudah 1455 Hijriah Rasulullah hijrah. Kemudian bulan-bulan Hijriah ini, ya, sebagian kita mungkin belum ada yang hafal, tapi kebanyakan sudah hafal. Ya, yang pertama apa?
bulan Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Kemudian Rajab, Sa'ban, Ramadan, setelah Syawal, Zulhijjah. Bukan masih banyak yang salah. Nanti dihafal dan itu ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan kita saja yang bisa. Ya. Dan ceritakan kepada mereka, lihat bulan Muharram apa yang terjadi di sana. Nah, kenapa bulan Muharram ini sangat penting sekali? Ya, ternyata banyak peristiwa di bulan Muharram ini. Ya, saya sebutkan. Nabi Adam diciptakan, ya, dan istrinya Hawa itu di bulan Muharram. Ya. Kemudian Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam setelah memakan buah yang dilarang itu di bulan Muharram juga. Kemudian Nabi Idris Allah angkat, ya, juga di bulan Muharram. Tahu kan cerita Nabi Idris ketika mau jalan-jalan lihat surga dan neraka, diajaklah oleh malaikat. Ketika dia melihat surga indahnya luar biasa, ketika melihat neraka itu siksanya yang amat pedih. Nah, ketika dia di surga ternyata Nabi Idris meninggalkan sendalnya. Ya, sendalnya ditinggalkan di surga. Sampai di bumi dia bilang sama malaikat Jibril, "Jibril," kata dia, "sendalku tinggal," katanya di surga tadi. "Ya sudah, aku ambilkan," kata Jibril. "Saya nggak mau ngambil sendiri." Kata Jibril, "Ya nanti dulu, saya minta izin dulu sama Tuhan." Datanglah dia ke Tuhan. "Ya Allah, itu Nabi Idris kayaknya ketinggalan sendalnya. Ketika saya mau ambilkan dia nggak mau, tapi dia mau ngambil sendiri." "Ya sudah, silakan." Akhirnya dapat izin dari Allah. Datanglah, pergilah mereka ke surga. Sesampai di surga, karena merasa lemah di surga, dunia ada lemak, ya. Kalau kita tahu, Bu, ya, surga lemak dan kita pasti masuk surga, mungkin tak galak lagi kita tinggal di dunia. Apalagi tinggalnya di tempat yang sempit, di rumah yang sumpah, banyak masalah lagi, ya, laki banyak tingkah pula, ya, lemak lagi surga, kan. Coba karena kita tidak tahu ini yang harus kita persiapkan itu. Nah, akhirnya Idris tidak mau balik lagi ke dunia. Lapor Jibril kepada Allah, "Ya Allah, Nabi Idris nggak mau balik lagi ke dunia." Kata Allah, "Ya karena memang tempatnya di sana, ya sudah, biarkan aja dia sampai sekarang nggak balik-balik itu Idris." Ya kan? Nggak tahu Idris yang lainnya. Ya, di bulan Muharram dia diangkat. Kemudian Nabi Nuh, kita tahu Nabi Nuh ada banjir yang sangat luar biasa. Itu terjadi di bulan Muharram. Dan pada waktu itu umat manusia pada mati semua, kecuali 80 orang yang bersama Nabi Nuh di dalam kapal itu. Kurang lebih 40 hari dia itu terombang-ambing di atas kapal itu, dan akhirnya ketika mereka surut, ya, kemudian berlabuh di suatu tempat, orang-orang yang bersama Nabi Nuh itu pada meninggal juga, menyusul yang lainnya. Tinggal anak-anak Nabi Nuh 3 orang dan istrinya, dan banyak istrinya. Nah, kita ini keturunan daripada 3 anak dari Nabi Nuh itu, ya. Jadi sebenarnya Nabi Adam, ya, banyak waktu itu umatnya sampai ke Nabi Idris. Nah, ketika banjir itu pada mati semua, kecuali orang yang ikut dengan Nabi di dalam bahtera itu. Dan setelah mereka turun dari kapalnya juga meninggal dunia, mungkin karena kurang asupan makanan di atas kapal itu, dan tinggal hanya 3 orang, dan akhirnya itulah yang menurunkan keturunan manusia sampai sekarang, ya. Dan kita ini sebenarnya bersaudara, ya, dengan siapapun. Kenapa? Karena memang dari 3 orang inilah, 3 bersaudara ini, ya. Kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api juga itu di bulan Muharram. Kita tahu cerita Nabi Ibrahim yang dilemparkan di api. Kemudian Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara karena difitnah, ya, difitnah ketika Siti, siapa namanya, Zulaikha, melihat dia tertarik dengan anak angkatnya sendiri, dan akhirnya, ya, ingin melakukan perbuatan yang tidak senonoh, dan akhirnya difitnah, gitu. Masuk penjara, dibebaskan pada bulan Muharram juga.
Nabi Yakub, ya kita tahu Nabi Yakub ini ya sakit buta matanya karena anaknya Yusuf hilang dan dia sembuh ketika pada bulan Muharram juga. Nabi Ayub yang kena penyakit kugis, ya kurap bernanah seluruh tubuhnya, itu pada bulan Muharram juga disembuhkan oleh Allah. Kemudian Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun itu di bulan Muharram, bahkan terjadinya tanggal 10 Muharram. Makanya orang Yahudi itu lebih dahulu puasanya di bulan Muharram tanggal 10. Itu awal mulanya puasa 10 Muharram. Jadi ketika Rasulullah di Madinah di tahun kedua Hijriah, ya 2 tahun kedua di Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi banyak berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ditanyalah kepada sahabatnya, kenapa orang Yahudi pada berpuasa? Karena dia mengingat, mengenang, memuliakan hari Nabi Musa dan kaumnya Yahudi diselamatkan dari kejaran Firaun. Mereka bersyukur dan akhirnya mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa. Apa kata Rasul? Kita sebagai orang muslim lebih berhak dari mereka untuk melakukan puasa. Puasalah kamu. Akhirnya mereka disuruh puasa. Ya, itu mulanya puasa Muharram itu. Makanya baik sekali kita puasa nanti di tanggal 10 Muharram. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau sekiranya saya masih diberikan umur yang panjang di tahun yang akan datang, ya, kata Rasulullah itu di bulan-bulan di tahun berikutnya, saya perintahkan kalian untuk melakukan puasa di tanggal 9-nya, Tasu'ah namanya. Akhirnya Rasulullah nggak nyampe umurnya, tapi para sahabat melakukannya. Jadi yang baik nanti kita melakukan puasa tanggal 9, 10 dan ikuti dengan tanggal 11-nya. Itu yang bagus. Tetapi kalau mulai dari tanggal 1 Muharram itu juga baik. Bahkan kata Rasulullah, ya, Abdulus Siyam, puasa yang paling baik itu ba'da Ramadan, setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Itu yang baik, puasa sunnah itu. Dan sholat yang lebih baik daripada sholat yang wajib adalah sholat malam. Gitu. Maka saya teringat dengan almarhumah, dia tidak berhenti selama dia sakit, tetap sholat tahajud. Jadi orang-orang mau husnul khotimah itu memang diawali dengan ibadah-ibadah yang menjuruskan dia untuk husnul khotimah. Gak ada orang yang karaokean terus kerjaannya husnul khotimah, gak ada ceritanya, ya kan? Gak ada kerjaannya menggosip pria terus akhirnya husnul khotimah. Jadi bagaimana cara kita ingin husnul khotimah? Ya lakukan amalan-amalan yang menyebabkan kita berhusnul khotimah di situ. Kemudian Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan selama 40 hari di dalam perut ikan, itu pada bulan Muharram juga dikeluarkan oleh Allah dengan doanya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kalimat diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan, ya. Jadi kalau kita dalam keadaan tertekan hidupnya, amalkan aja doa itu. Insya Allah kita lepas dari tekanan apapun bentuknya. Kemudian Nabi Muhammad, peristiwa hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah, ya, itu di bulan di tanggal Hijriah itu. Nah, inilah pentingnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini. Dan kita tahu bahwa bulan Muharram ini ada 4 di dalam 12 bulan itu. Bulan apa saja? Kata Rasulullah, disebutkan dalam hadisnya, ya, bahwa sesungguhnya bilangan-bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Adalah ketetapan di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu pada bulan 4 itu. Perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Surah Taubah ayat 36. Ya. 4 bulan itu apa saja? Ya. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, 4 bulan inilah kita tidak boleh melakukan peperangan, ya,
dan kita dianjurkan melakukan amalan-amalan kebaikan, dan amalan kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan kita amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini. Ya. Pun sebaliknya, kalau kita melakukan dosa, dosa kita juga akan dilipat gandakan di bulan ini. Maka hati-hatilah yang punya kebiasaan-kebiasaan ini kurang baik, ditinggalkan di bulan Muharram ini. Ya. Nah, kemudian bulan Muharram ini adalah bulan Allah lipat gandakan sebagaimana saya sebutkan tadi. Allah, Rasulullah katakan, sesungguhnya darah, harta dan kehormatan semuanya haram atas kalian di bulan ini, seperti mulainya hari ini, di negeri ini dan di bulan ini. Dan sesungguhnya kalian akan menghadap Tuhanmu sekalian, dan Dia akan bertanya kepada kalian tentang amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalian datang ke majelis ini, itu beda dengan bulan sebelumnya. Ya, pahala kalian akan dilipat gandakan hari ini. Beruntunglah kalian datang hari ini. Bisa saja ini lebih dari 1 tahun penuh pahalanya. Hah? Ya. Amalan-amalan yang kalian lakukan kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah pada hari atau bulan ini. Kalian melakukan langkah kaki kalian menuju majelis ini 1 langkah, itu bisa nilai ribuan kali langkah kalian di hari-hari yang lain. Ya, maka pahalanya sangat luar biasa pada hari ini. Beruntunglah kalian yang hadir pada hari ini. Ya, bersyukurlah. Artinya Allah menghendaki kebaikan di dalam diri kalian-kalian ini. Kenapa? Ketika Allah menghendaki kebaikan di dalam diri kita, Allah langkahkan, Allah gerakkan kita untuk menuju kebaikan itu. Ya, bersyukurlah kita kepada Allah telah diberikan kesempatan ini sebaik-baiknya. Pun sebaliknya, perhitungan dosa juga dilipat gandakan. Dia nggak mau hadir di majelis ini, malah karaokean dia di sana, ya kan? Mengumbar auratnya, suaranya bersama laki-laki, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka jagalah kita jangan sampai melakukan dosa, ya. Kemudian amalan apa yang kita lakukan pada bulan Muharram ini? Ini yang penting. Ya. Amalan-amalan apa yang harus kita lakukan? Ya. Kurang lebih ada 12 amalan sunnah yang sebaiknya kita lakukan di bulan Muharram ini. Yang pertama, ini dari ulama, ya, mereka menganjurkan untuk melakukan sholat tasbih. Ada yang tahu sholat tasbih? Ya, lakukan sholat tasbih. Ya, sholat tasbih merupakan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan di bulan Muharram. Sholat itu apalagi dilakukan pada malam tanggal 10 Muharram nanti. Ya, tanggal 28 Juli kalau nggak salah jatuhnya. Dan sholat tasbih ini sebagaimana yang kita ketahui ada dua rakaat, ada yang masuk 4 rakaat. Bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Batas itu boleh atau ditambah wala haula wala quwata illa billah. Ketika kita berdiri setelah surah Al-Fatihah membaca ayat, kita baca tasbih sebanyak 15 kali. Kemudian kita bertakbir Allahu akbar, ruku, baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Kemudian baca tasbihnya 10 kali. Kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, baca tasbih 10 kali. Kemudian sujud, baca tasbih biasa subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 10 kali. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud, baca doa apa? Rabbi firli warhamni wajburni sampai akhir. Kemudian baca tasbih 10 kali. Sujud begitu. Kemudian sebelum kita naik, kita duduk dulu sebentar bertasbih 10 kali, baru kita naik. Itu baru 1 rakaat. Jumlahnya berapa? 75 kali. Dan kita lakukan 4 rakaat, berarti 300 kali kita bertasbih. Ini baik sekali kita lakukan pada bulan. Ustaz, kalau misalnya ada sempat malam 10 Muharramnya boleh? Boleh. Pokoknya di bulan Muharram ini. Iya.
kalaupun misalkan bisa di bulan tanggal 10 ya gitu. Yang pertama ya. Yang kedua, puasa. Perbanyak puasa di bulan Muharram, terutama nanti tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Kemudian di Ayyamul Bidnya, apa Ayyamul Bid? Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Kalaupun suka dari tanggal 1. Kalau kami punya komunitas puasa Daud, seperti hari ini saya puasa nih. Kebenaran saya puasa Daud hari ini dan puasa di tanggal 1 Muharram. Besok saya enggak, lusanya saya puasa lagi, puasa Daud lagi dan puasa di bulan Muharram lagi. Artinya totalnya setengah bulan saya puasa di bulan Muharram ini. Pun nanti saya akan tambah ketika tanggal 10 Muharram saya kalau nggak bertepatan puasa Daud atau di sela-selanya saya juga puasa nanti. Jadi perbanyaklah kita puasa Daud. Nah istri saya kemarin saya ajaknya dia puasa Daud ikut saya dan saya ngambil sanadnya di Ustadz Hendra Zainuddin. Hendra Zainuddin itu sanadnya ke Kiai Khalil Bangkalan yang di Madura. Jadi di ininya diijazahkannya dan ada amalan-amalannya ketika sholat 5 waktu. Dan alhamdulillah istri saya ikut ya. Dia memang sedikit cerita Bu ya. Dia kan maaf janda dulunya. Punya niat, punya doa untuk nikah dengan ustadz. Dia ngomong sama saya, untuk apa katanya? Kalau saya mati nanti ada yang ngurus, ada yang berdoa. Ternyata doanya terkabul. Berarti saya ini adalah bagian dari doanya dia. Mulai saya mentalkinkannya dia ketika meninggal, ketika dia dimandikan saya memandikannya, ketika mengkafaninya sampai mensolatkannya, masuk liang kubur, menaruh itu di tanah, dan saya membaca surat Al-Baqarah. Kenapa ada sahabat yang membaca surat Al-Baqarah di kepalanya, ayat pertama sampai kelima, dan di kakinya 3 ayat yang terakhir di kakinya. Makanya kami bertiga, jadi saya, Pak Was, Nabil, ini para 3 imam yang memasukkan ke dalam lahat. Saya suruh Nabil bacakan surat Al-Baqarah ayat terakhir, saya di surat Al-Baqarah ayat pertama, baru dimasukkan disintukan ke tanah. Artinya doa dia terkabul. Jadi jangan main-main dengan doa kita. Kalau memang kita tulus tidak doa kepada Allah, ya insya Allah Allah kabulkan itu. Ternyata doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perbanyaklah puasa di bulan Ramadan ini. Muharram. Dan doanya niatnya tahu kan? Niatnya ya seperti biasa aja. Bahwa itu Saum Ghadin diadai Yaumil Tasik kalau di tanggal 9-nya, atau Yaumil Asyura di tanggal 10-nya, ya. Sunnatulillahi ta'ala, atau bahasa Indonesia, sengaja aku puasa besok hari di bulan Muharram tanggal 9 atau tanggal 11, 10 karena Allah Ta'ala. Atau kalau kita nggak melihat tanggal, ya sengaja saya puasa sunnah di bulan Muharram karena Allah Ta'ala. Sudah begitu aja. Allah Maha tahu niat kita. Kemudian apalagi? Yang pertama tadi apa? Salat tasbih. Yang kedua puasa. Yang ketiga mempererat silaturahim. Amalan ini. Jadi bulan Muharram ini kita datang kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang mungkin dahulu yang pernah kita pernah cekcok, ya kita datang minta maaf dan sebagainya, ya. Dalam silaturahim, ya, Syekh Sulaimi menyebutkan ada 10 keutamaan, ya, di ketika kita silaturahim itu. Artinya banyak sekali keutamaan-keutamaan yang didapatkan di dalam silaturahim itu. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah. Allah itu punya sifat Rahman dan Rahimnya, dan itu tergantung di arasnya. Barang siapa yang menyambungkan silaturahim berarti dia telah menyambungkan denganku. Barang siapa yang memutuskannya berarti telah memutuskan. Bahkan la yadkhulul jannah qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah, kita menjalin silaturahim itu utamanya mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, ya, orang yang kita datangi bahagia. Orang sakit, saya pernah sakit. Ini mengenai sakit.
Saya merasa waktu itu ceritanya kami berdua. Jadi saya bilang saya kayaknya lebih dahulu, gitu kan. Kami duluan mati gitu ceritanya. Saya duduk, kenapa? Karena saya ini sakit-sakitan. Saya kena diabetes, kemarin terkapar 2 bulan. Kayaknya saya lebih dahulu dong dari kamu, saya bilang. Dia bilang enggak ah, saya dulu katanya. Jadi kami itu begitu cerita berdua itu, cerita duluan. Jadi kalau dulu ya kamu harus begini. Jadi kita punya rencana. Kenapa? Pasti kematian itu kan datang. Jangan sampai sesuatu yang pasti datang kita tidak punya persiapan. Kalau bisa kain kapan sudah disiapkan di rumah kita. Bahkan kalau bisa makam tempat kita mau tinggal nanti disiapkan. Kalau saya kayak ada pekuburan keluarga di sana di Indralaya sana. Saya ada tempatnya. Nah, apa salah satu wasiat dari istri saya? Saya jangan dimakamkan di sana, wasiat terlalu jauh Indralaya. Nanti keluarga saya mau ziarah kejauhan istilahnya gitu. Makamkan saya di sini. Ya sudah, wasiat dia itu. Ya sudah, saya makamkan di sini. Gitu. Nah, boleh kita berwasiat seperti itu, ya. Nah, itulah keutamaan daripada kita silaturahim. Dan orang yang kita datang itu akan bahagia kalau silaturahim. Kalau kita sedang sakit, didatangi orang, apalagi orang itu bawa makanan yang kita suka misalnya, itu setengah daripada kesehatan yang kita dapatkan. Senang perasaan kita, akan timbul imunitas tubuh kita meningkat. Ya, saya merasa setiap dikunjungi itu kok semakin sehat badan saya gitu. Ternyata itu sangat luar biasa dampaknya kalau orang lagi sedang sakit kita datang. Ya, apalagi orang yang lagi sedang kesusahan kita bisa bantu, misalkan baik kalaupun bukan dari segi materi mungkin dengan nasihat. Makanya saya sekarang itu walaupun kita sebagai manusia mengikhlaskan kepergiannya, tapi ada rasa kehilangan itu ada. Saya datangin kawan-kawan, bukan kawan-kawan mendatangi, saya datangin mereka, cerita mereka. Ternyata penyakit yang seperti ini diderita juga oleh keluarganya. Itu membuat saya lebih tenang. Ternyata bukan salah saya, memang penyakit ini penyakit yang sangat bahaya. Makanya ibu, saya langsung periksa kemarin tes darah saya. Kenapa? Karena ini menular. Saya takut saya ditularin. Ya, walaupun itu sudah dengan izin Allah, saya periksa darah, alhamdulillah negatif, gitu kan. Kita harus jaga-jaga. Kenapa? Karena penyakit ini tanpa gejala. Ingat, tanpa gejala. Ya, dan lama prosesnya. Bisa jadi kita 3-5 tahun sebelumnya sudah kena, baru sekarang dampaknya. Jadi pulang ini bisa dikasih darahnya. Nah, kemudian yang ketiga, apa daripada silaturahmi hikmahnya? Amalan ini akan membuat malaikat bahagia. Karena malaikat senang melihat kita silaturahim itu. Jadi bisa membahagiakan malaikat dan membuat sengsaranya setan iblis gitu. Selanjutnya apa utamanya? Ya, yang selanjutnya membuat hati dan pikiran iblis susah karena mereka menghendaki semangat persaudaraan manusia itu pecah. Dan sekarang itu Indonesia kan banyak sekali yang membuat jadi pecah. Nah, itulah sifatnya iblis. Jadi kalau orang membuat Indonesia jadi pecah, itu adalah bagi siapa yang ingin menyatukannya Indonesia ini, itulah golongan para malaikat. Karena malaikat senang melihat orang itu bersatu. Kemudian selanjutnya, ya, menambah keberkahan rezekinya. Rezekinya akan menjadi berkah. Ya, rezekinya akan menjadi berkah. Suatu ketika Imam Syafi'i datang kepada Imam Ahmad. Ya, ceritanya Imam Syafi'i itu dilihat oleh anak Imam Ahmad. Imam Ahmad itu kok nggak keluar dari tempat tidurnya, katanya. Ya, berarti dia ini Imam Ahmad ini nggak sholat malam katanya. Kemudian Imam Ahmad ketika makan, Imam Syafi'i makannya banyak sekali. Akhirnya ketika siang lagi sedang duduk ditanya, ya Imam, kamu kan seorang imam, kok masa nggak sholat malam, kata dia, kata anaknya. Bukan nggak sholat malam, saya semalam itu berada di tempat bukunya bapak dia itu kan banyak buku. Saya semalam itu membaca buku dan saya melakukan sholat malam dengan satu wudhu, dari sholat isya sampai subuh satu wudhu. Ya, satu wudhu. Kita ini enggak kadang-kadang satu waktu berwudhu pengen buang air besar, wudhu ingin gitu. Karena banyak setan ya di dalam, kepanasan setan. Nah, dia itu seperti itu. Jadi enggak tidur malam harinya membaca buku-bukunya Imam Ahmad. Dan dia bilang, kenapa Imam Ahmad kok makannya begitu banyak sekali?
Apa dia bilang? Saya yakin rezeki yang Bapak membawa ini itu yang halal, maka makanan yang halal itu akan menjadi obat. Ya, jadi kalau kita datang melihat ke tempat teman misalkan, ya tuh ini pekerjaannya apa nih, tapi jangan nyata-nyata ya. Kalau makannya, oh bagus ini, ya sudah, puaskanlah makanan. Tapi kalau kita melihat, oh ini remong-remong ini pekerjaannya, ya sudah, makan ala kadarnya. Kenapa? Karena bisa jadi penyakit. Nah, makanan itu banyak pengaruhnya juga itu. Nah, akhirnya bahwa ketika kita datang ke suatu tempat dia memberikan makanan, maka makanan itu akan menjadi berkah, dan ketika orang itu pulang dari rumah kita, seluruh kesialan yang ada di rumah itu akan keluar bersama tamu yang keluar itu. Jadi kita memberikan keberkahan bagi orang yang kita tamu. Dan kita kalau ada kedatangan tamu jangan nolak. Ya, dan makan kita tuh disimpan-simpan gitu. Kalau kita orang tua dulu ya, kalau makanan itu masih ingat saya ibu saya. Kalau ada kedatangan itu mulai ayam peliharaannya itu dipotong sama dia. Ya, kenapa? Ini ada kamu, ada macam-macam yang akan datang. Disiapkan benar, disambut benar. Itu zaman dulu. Zaman sekarang ada yang di kulkas disembunyiin ikut ketahuan. Bukan di sini, yang di sana. Artinya rezeki kita akan berkah dan akan kesialan di rumah itu akan dihilangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah menambah keberkahan umur. Umur kita akan menjadi berkah. Ya, ingat ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat maut yang akan mencabut nyawa umatnya. Waktu itu lagi sedang datang seorang murid ataupun umatnya Nabi Ibrahim ke rumahnya. Datanglah malaikat maut. Kata malaikat maut, itu siapa? Itu adalah umatku dan sekaligus murid saya. Saya sebenarnya mendapatkan tugas untuk mencabut nyawanya malam ini. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim bingung, gimana ya? Apa dia tadi kata malaikat pencabut nyawa ini? Ngapain dia datang? Dia mau ngundang, besok mau nikah. Nabi Ibrahim bingung. Kalau saya sampaikan sekarang, ya, ini adalah rahasia Allah. Tapi kalau nggak saya sampaikan, saya takut khawatir dia nggak jadi nikah. Tapi Ibrahim biar itu rahasia Allah. Nah, ternyata orang yang dikatakan mau meninggal malam hari ini, ya, dia itu berjalan silaturahim karena dia mengundang dan sebagainya. Dan ternyata setelah diperhatikan oleh Nabi Ibrahim, umurnya kok belum meninggal, masih lama, sampai akhirnya umurnya 70 tahun. Ditanyalah oleh malaikat Nabi Ibrahim kepada malaikat maut. Ya malaikat maut, katanya si fulan akan kamu cabut malam hari itu. Tapi kenapa sampai sekarang kau masih hidup? Tahu nggak Nabi Ibrahim? Ketika saya mau mencabut nyawanya, dia lagi sedang bersilaturahim. Dan saat itulah Allah memberikan dispensasinya untuk memperpanjang umurnya. Jadi rajinlah jelas silaturahim, karena akan diperpanjang umur kita. Salah satunya kita mengkaji kajian sini silaturahim bentuknya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menambah muru'ah. Apa itu muru'ah? Menambah muru'ah itu menambah wibawa, menambah keutamaan diri kita, ya. Kemudian selanjutnya, ya, akan, ya, menambah pahala setelah mereka menjaga silaturahim setelah wafatnya. Bagaimana kalau kita orang tua kita sudah meninggal dunia? Sambunglah silaturahim kepada keluarganya. Datangilah orang-orang yang mungkin selama ini yang pernah dia datangi. Kita jaga silaturahim itu. Dan itu akan terus sampai ke alam barzakh sana. Nah, selanjutnya amalan yang keempat di bulan Muharram ini, itu tadi yang kedua, ketiga tadi di silaturahim. Yang keempat adalah bersedekah. Berbagi rezeki dianjurkan pada bulan Muharram ini, terutama pada hari tanggal 10 Muharram nanti. Makanya kita disunahkan untuk berbagi ke anak-anak yatim sambil memegang kepala mereka, kan? Itu diutamakan sekali, ya. Dan amalan-amalan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah bersabda,
Man wasa ala iyalihi bi yaumil Ashura wa sallallahu alaihi bi sunnatihi kulliha. Ya. Orang yang melapangkan keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan melapangkan hidupnya pada tahun tersebut. Artinya sedekah yang utama itu adalah sedekah kepada keluarga kita sendiri. Mungkin selama ini jatahnya 100.000 di hari yang lain, ditambah double 200.000, 300.000 untuk melapangkan mungkin keinginan dia yang terpendam selama itu disampaikan gitu. Dan Allah akan melapangkan rezekinya atau kehidupannya di tahun yang akan di tahun itu, di tahun itu. Jadi nanti jangan terlalu pelit lah nanti dengan anak-anak kita, kalau dia mau jajan kasih aja. Jadikan itu sebagai motivasi kita bersedekah kepada anak kita. Jadi seorang ayah, bapak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya itu adalah sedekah. Istri memberi sesuatu kepada suaminya juga sedekah. Ibu memberi makanan kepada anaknya dinilai juga sedekah. Lalu semuanya itu berbentuk sedekah. Dan lebih utama lagi di bulan Muharram ini. Ya, kalau selama ini mungkin makanannya tempe tahu baik di rumah, ya sekarang mulai diperbaiki di bulan ini. Ayam, ya, daging, gitu kan. Bila perlu panggil ustaz gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya mandi. Ya, mandi di bulan Muharram ini juga salah satu amalan yang dianjurkan. Maksudnya mandi bersih-bersih ya. Bersih-bersih, potong kuku, kalau cowok itu potong kumis, semua bulu-bulu dicabutin gitu ya. Dan membersihkan semuanya. Nah, itu bagus di bulan Muharram ini. Kemudian selanjutnya memakai celak mata, itu bagi cowok, ya, cewek juga. Ya. Disebutkan bahwa hadis yang menjelaskan tentang malam Asyura dan hari Asyura, di dalamnya utama memakai celak pada hari Asyura. Ya. Walaupun hadis ini dibilang dhaif, tapi ini adalah suatu anjuran yang apabila kita lakukan, ya, akan memperindah penampilan kita. Kemudian yang selanjutnya 7, ziarah kepada ulama. Kita pergi kepada ulama, kita minta mungkin ilmu, amalan dan sebagainya. Selanjutnya menjenguk orang sakit. Kalau ada kawan kita yang sedang sakit, sekarang ini kita tengok, baik sekali di bulan. Kemudian sebagaimana yang saya sebutkan tadi, menambah nafkah keluarga, ya, itu lebih baik di bulan ini. Dan kemudian memotong kuku, ya, memotong kuku 5 perkara yang merupakan fitrah, sebagaimana yang kita ketahui, memotong, ya, bulu kemaluan, berkhitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Ini namanya fitrah kesucian. Dan ini lebih baik kita lakukan di bulan Muharram ini. Kemudian yang selanjutnya mengusap kepala anak yatim. Ya, kita dianjurkan tanggal 10 Muharram nanti kita datang ke panti atau ke tempat anak yatim, kita bersedekah, kita tusuk kepala mereka. Gitu. Disebutkan di sini pada bulan Muharram, ya, lebaran anak yatim, Asyura itu ya. Berdasarkan keterangan dari Nabi menyatakan siapa saja yang mengusap kepala anak yatim dengan tangannya, ya, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut, ya, akan diangkat derajatnya di bulan ini. Dan satu rambut itu 1 derajat. Nah, berapa banyak rambutnya? Jadi pilihlah yang lebat rambutnya. Yang gondrong. Ustaz, kalau saya laki-laki gitu ya, ngusap anak yatim tapi dia udah balik, boleh enggak? Ya, yang penting dia kan ada ininya, jilbabnya, nggak apa-apa di luarnya gitu. Tapi kalau usia SD nggak apa-apa. Iya, yang boleh di atasnya. Kemudian, nah ini yang bagus ini, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Ini ada satu keutamaan ya. Saya ceritakan, ada cerita sedikit di surat Al-Ikhlas ini.
Jadi surat Ikhlas ini ada seorang sahabat Nabi namanya Muawiyah al-Alaisi. Dia ini kebiasaannya suka membaca surat Al-Ikhlas. Keluar rumah baca surat Ikhlas, masuk rumah membaca surat Ikhlas. Pokoknya di mana-mana kerjanya membaca surat Al-Ikhlas. Suatu ketika ada perintah perang untuk jihad. Nah, Rasulullah dikabarkan dia ini sakit, tapi dia mau untuk berperang. Walaupun dia sakit, pengen berperang, berjihad. Kata Rasulullah, kamu lagi sedang sakit, sudah tunggu baik di sini, gak usah pergi berperang. Tiba-tiba ada kabar dia meninggal dunia. Dan Rasulullah melihat Mekah, Madinah itu istilahnya mendung. Mendung kenapa? Karena tertutup oleh para malaikat. Ada 70.000 malaikat yang menaunginya. Ternyata diberitakan meninggalnya Muawiyah ini yang suka mengamalkan surat Al-Ikhlas. Rasulullah pulang. Ketika Rasulullah pulang, di tempat itu banyak sekali para malaikat yang akan menyolatkannya, yang akan ininya. Ya. Itu keutamaan dari orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, surat Al-Ikhlas ini sangat luar biasa. Ya. Artinya jadikan kebiasaan-kebiasaan kita. Maka Rasulullah mengajarkan ini surat Al-Ikhlas sebelum tidur kita baca. Surat perlindungan juga surat Al-Ikhlas kita baca. Kalau bisa jadi amal. Ibu-ibu mau masak baca surat Al-Ikhlas. Sambil sedang mau nyuci baju pakai surat Al-Ikhlas. Terus jadikan amalan-amalan harian kita. Karena dampaknya luar biasa kepada orang-orang pengamal daripada surat Al-Ikhlas ini. Ya. Ya, karena waktunya saya berikan ini cukup 12 saja ya. 12 saja yang saya katakan tadi. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, tentang masalah bulan Muharram ini atau yang lainnya. Silakan. Saya mau nanya Ustadz, Ya. tapi agak banyak nih, satu persatu aja Ustadz ya. Ya. Kalau kita ke makam itu ya, bolehkah istri atau anak yang wanita ikut antar mayat kita ke kuburan? Itu satu dulu. Kalau umpamanya saya meninggal nih, bolehkah istri atau anak-anak saya yang wanita ikut ngantar sampai ke Ya. kuburan? Memang secara hukum fikihnya makruh, secara hukum ya makruh. Kenapa dimakruhkan? Dia khawatirkan dia kurang kuat, pingsan, lemah, sakit dan sebagainya. Tapi kalau dia memang kuat, ya jadi masalah, ya karena bukan sifatnya haram hukumnya. Boleh saja asalkan bagi pendampingnya memberikan pendampingan, jangan sampai dia berontak apa sih istilahnya, menangis terjadi-jadinya gitu. Jadi boleh-boleh saja asalkan dia kuat untuk menahan emosinya gitu. Nah kemudian Bapak Ibu ya, Bapak satu Ibu banyak ya. Kita mengajak orang dalam kebaikan itu tidak mudah, tetapi pahalanya luar biasa. Sering kita membaca surat Al-Kahfi ya. Saya bacakan ayatnya yang ayat 28. Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya. Ingat, ketika kita mengajak orang dalam kebaikan, man dalla ala khairin falahu ajrun misla fa'ili. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka pahalanya itu sama dengan orang yang melakukannya yang kita ajak. Nah hari ini siapa yang ngajak orang datang ke sini? Siapa coba? Ya, ngajak pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Di bulan Muharram akan dilipat gandakan beribu-ribu kali. Berapa banyak coba pahalanya? Luar biasa. Mengajak saja di hari yang lain itu sama pahalanya. Sedangkan di bulan Muharram kita mengajak orang kebaikan, beribu-ribu kali lipat pahalanya akan dilipat gandakan. Itu luar biasa.
Dan memang untuk mengajak orang kebaikan itu perlu kesabaran. Kata Rasulullah, kata Allah, wasbir ma'allazi, wasbir nafsaka, bersabarlah kamu, ya, dengan mengajak orang itu. Kenapa? Karena Allah memerintahkan ud'u ila rabbika bil hikmah, ajalah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan nasihat, dengan mungkin ada suatu sanggahan ataupun bantahan, tapi dengan sebaik-baiknya. Makanya kita lakukan kebaikan itu jangan sampai kita menyerah, lakukan itu kebaikan. Dan salah satu yang saya ambil daripada almarhumah, dia suka sekali mengajak orang sedekah. Makanya ketika dia dimakamkan di tempat pemakaman, orang tahu semua yang suka membagikan sedekah telah meninggal. Siapa lagi yang akan membagikan? Sedih rasanya saya juga kepada jemaah, saya bisa mengajak orang berjamaah untuk sedekah, tapi yang masaknya dia, siapa lagi yang akan memasaknya? Saya tanya, saya bilang, iya kata saya, walaupun orang masih banyak yang bersedekah, sekarang saya mau mencari siapa yang memasakkan. Kenapa? Dia yang mengajak orang bersedekah sama saya. Kami berdua ke pasar, dia yang mencari masakan, dia yang mengelolanya, dia yang memasaknya, dia yang membungkusnya, dia yang membagikannya. Luar biasa. Maka saya bilang, ya Allah, surgakan dia, jadikan surga tempatnya. Doa saya tidak akan berhenti, karena dia ahli sedekah, ahli sedekah, ahli sedekah. Kemudian dia tidak berhenti sholat malamnya, ya, sholat malamnya dia terus gitu. Dan alhamdulillah niat dia nikah sama saya sebagai seorang ustaz itu dapat. Ya, kenapa? Karena sebelumnya dia berpisah karena ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, dan dia waktu itu belum memakai hijab, ya. Dan setelah dia bisa, dia hijrah dan ketemu dengan saya gitu. Dan alhamdulillah cita-cita dia, doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sebagaimana yang firman Allah tadi katakan, bersabarlah bersama orang yang menyuruh Tuhannya pada pagi dan senja. Kenapa Allah katakan bersabar? Karena pasti ada sanggahan, fitnah yang akan muncul. Kalau ngajak orang datang semua, mungkin kita tidak perlu bersabar. Orang yang datang lalu, karena kita disuruh bersabar itu pasti ada. Ya, jangankan ibu, saya juga mengajak orang sedekah juga, masih banyak juga yang menggosipi. Ya, tapi biarkanlah mereka, dan kita mohon ampunan untuk mereka, akan diberikan kesadaran dan kita diberikan kesabaran oleh Allah. Jangan berhenti. Kenapa? Karena sabar itu tempatnya di sorga. Orang yang bersabar itu tempatnya di sorga. Ya, bersabar dalam kebaikan. Bahkan Allah katakan, makanya saya tidak berhenti sering membaca surat Al-Baqarah ayat 155. Ya, apa doanya? Walanabluwanakum bisyai'in minal khawf, dan sungguh kami akan menguji kamu. Itu Allah katakan, sungguh pasti kami akan menguji kamu dengan sesuatu. Dengan rasa takut pertama, takut miskin, takut melarat, takut semuanya. Wanaqsin minal amwal, kekurangan harta, kekurangan jiwa, meninggal maksudnya seperti ini. Wal amwal, wal ampus, was samarat, buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan kabarkan berita gembira kepada orang yang sabar. Apa itu orang? Siapa itu orang yang sabar? Allazi iza asobat musibah, apabila mereka ditimpa musibah. Kita juga ibu, ketika kita ngajak orang kebaikan dan dia memfitnah kita, itu adalah musibah sebenarnya. Tapi cukup katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku adalah milik Allah, dia juga adalah milik Allah, dan apapun yang saya lakukan atas perintah Allah. Kalau dia mau alhamdulillah, kalau tidak mau itu bukan lagi urusan saya. Ya, ikhlaskan dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang didapat orang yang bersabar ini? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Ini luar biasa. Ayat 156. Mereka akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan rahmat dari Allah. Min rabbihim, dan rahmatnya.
Kalau orang sudah mendapatkan rahmat, surga pasti dia dapatkan. Ingat kata Rasulullah, kamu tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, bukan dari amal ibadah kamu. Termasuk engkau ya Rasulullah, kata sahabat, termasuk saya. Saya masuk surga karena rahmat Allah. Nah, orang yang bersabar akan mendapatkan rahmat Allah, pasti surga yang didapat. Artinya Ibu, kalau ingin mendapatkan surga Allah, rebutlah rahmatnya. Untuk mendapatkan rahmatnya memang harus bersabar. Untuk mendapatkan kesabaran itu, lakukan hal-hal yang baik, yang apabila ditolak orang, maka kamu akan lakukan kesabaran itu. Ajak mereka ke pengajian, ajak mereka untuk sedekah, ajak mereka untuk berbuat baik. Ya, nanti ada tolakan. Atau ibu-ibu nasihati mereka yang masih tidak pakai hijab, ya. Nasihatilah dengan hati, ya, dengan dengan secara ibu, ya, bahwa kita ini tidak lama lagi tinggal di dunia, bahwa setiap aurat yang kita buka itu akan menjadi dosa bagi orang yang melihatnya, dan kita juga akan berdosa. Maka mulai sekarang tutuplah gitu, bahasa ibu lah gitu, ya. Nah, kalau memang dia nurut apa yang kita katakan, alhamdulillah pahala ibu luar biasa. Tapi kalau dia tolak sekalipun, ibu akan mendapatkan yang namanya sabar tadi. Kalau sudah dapat sabar, Allah akan memberikan rahmatnya. Kalau sudah rahmatnya, surga yang akan berakhir. Ya, Tapi kan orang biasanya kan kayak ngingetin tetangga atau siapa lah. Dah lemak nanti dia tersinggung atau apa. Nah itu gimana tuh ilmunya? Kalau kita masalah kebaikan, kita jangan bicara memang ini. Kita ini ada yang namanya wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang paling baik dikeluarkan. Kapan kita menjadi umat yang baik itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Maka ketika ada tetangga kita, ya cara kita lah mengajak mereka bagaimana supaya melakukan kebaikan. Dan kita harus memang memilih hal yang tidak membuat mereka tersinggung. Kalaupun sudah sebaiknya sudah kita katakan, mereka juga tersinggung, ya bukan lagi urusan kita, ya. Dan kita juga mencegah mereka adalah kewajiban kita dengan kata-kata yang baik. Kalaupun mereka juga tersinggung dan marah, ya bukan urusan kita, karena kita sudah berusaha sebaik-baiknya. Saya juga punya jamaah di satu tempat, dia bilang begini, Ustaz, aku sering ajak dia, tapi dia marah-marah malah. Ngajak dia ke rumah, jamaah ke masjid, tapi dia marah-marah. Ya sudah, kamu dapatkan pahala. Biarkan aja dia marah, kamu sabar aja, saya bilang. Nah sabar itu yang akan kamu dapatkan dari Allah, rahmatnya itu. Gak apa-apa. Jadi kalau kita sudah melihat orang seperti itu, kita nasihatin, kemudian dia masih tetap melakukannya, itu bukan sudah tanggung jawab kita lagi, sudah lepas. Yang lain boleh? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pergantian hari di bulan Hijriah atau di tanggal Hijriah itu adalah sejak maghrib. Jadi maghrib misalkan ini tanggal 1 nih, berarti tanggal 1 itu dimulai maghrib kemarin, maghrib semalam. Ketika azan maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Muharramnya. Sampai kapan? Sampai maghrib nanti. Jadi kalau orang melakukan sedekah di tanggal setelah asar sampai maghrib masih masuk, masih tanggal 10 Muharram. Ya, kalaupun misal besoknya nggak jadi masalah, karena niat kita untuk kebaikan yang Allah Rasulullah perintahkan itu. Ya. Jadi innamal a'malu binniyat, kita itu dilandasi dengan niat. Niat kita itu yang dilihat oleh Allah. Ya. Bahkan kita berkorban itu kata Allah, ya,
la yanalu luhumuha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Allah tidak menerima daging dan darah dari apa yang kamu korbankan, tapi ketakwaan kamu itu yang diterima oleh Allah. Ya, kita ini kadang-kadang milih-milih mau dikasih kepada orang, enggak usah pilih, langsung kasihkan aja. Kenapa? Bukan itu yang diterima oleh Allah, tapi takwa kita. Begitupun amal ibadah kita yang lain. Nah, artinya kita yang hadir di majelis saat ini itu adalah pilihan Allah. Tanggal 1 Muharram adalah hari yang baik, tanggal yang baik di bulan yang baik ini. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita. Terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon juga doa untuk almarhumah. Kita berdoa juga kepada keluarga kita yang telah mendahului kita, baik itu orang tua kita, saudara-saudara kita, dan juga mungkin ada sahabat-sahabat kita. Boleh nggak sebelum Ya. doa saya nanya lagi? Boleh. Kebetulan nanti tanggal 3 Agustus ulang tahun majelis. Nah, masih masuk nggak kita tuh untuk harus penyakit yang tentang masih di Muharram tapi sudah 14. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nggak apa. Nggak apa-apa. Nggak apa. Jadi lakukan itu selama di bulan Muharram. Iya, tidak fokusnya pada 10 Muharram. Jadi perintahnya memang diperbanyak istiqah di bulan-bulan haram itu. Ya, artinya bukan hanya bulan ini kan, ada 4 bulan haram itu. Karena kita berada di bulan Muharram, ya lakukanlah. Bahkan di akhir bulan Muharram itu nggak jadi masalah. Ya, ala hadzinnya wa kulli min sholih. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan tertutup kepada keluarga kita, orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita, saudara-saudara kita yang baik masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Dan wabil khusus pada hari ini kami mohon doanya untuk almarhumah Oktasari binti Haji Ali Imran. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan ditempatkan di surganya. Ala haziniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa yazidu sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah, yang selalu melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kami. Berapa banyak ya Allah kewajiban kami yang kami lalaikan, dan berapa banyak larangan-Mu yang kami langgar. Karena Engkau mampu ya Allah, kami beranikan diri untuk mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa kami yang sengaja maupun yang tidak kami sengaja, dosa yang besar maupun yang kecil, dosa yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah segala kealpaan kami dan kehilapan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohonkan pula untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Terimalah segala amal ibadah mereka. Kalau di antara kami orang tuanya setelah mendahului kami, maka berilah tempat yang layak di sisi-Mu. Jadikanlah kuburnya di antara taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Allah. Keluarga kami, istri saya ya Allah telah mendahului kami, Oktasari binti Haji Ali Imran. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa dan kesalahannya. Terimalah ya Allah segala amal ibadahnya sekecil apapun itu yang dia lakukan ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah kuburnya menjadi taman-taman surga-Mu ya Allah. Dan masukkanlah dia ke surga-Mu bersama Rasul-Mu ya Allah. Dan bersama orang-orang yang ahli sedekah, ahli tahajud, dan ahli puasa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang ditinggalkan, berikan kesabaran ya Allah atas segala musibah yang pernah kami alami ya Allah. Ya Tuhan kami tidak tahu kapan Engkau panggil kami ke hadapan-Mu ya Allah.
Kami mohon kepada Engkau berikan kami waktu ya Allah untuk menambah bekal-bekal kami, menambah iman dan takwa kami, menambah amal soleh kami ya Allah. Bimbinglah hati kami ya Allah atas selalu bersyukur atas nikmat yang Kau limpahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kemudahan untuk melakukan ya Allah amal soleh dan ibadah kepada Engkau, dan beri kami kekuatan, kemampuan untuk menjauhi segala larangan dan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkan kami ya Allah sebagaimana Engkau kumpulkan kami di masjid ini ya Allah. Kumpulkan kami di surga nanti ya Allah bersama keluarga kami dan bersama Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami ya Allah kecuali kami tercukup bekal kami untuk menghadapmu ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami ya Allah sebelum kami menyelesaikan tugas-tugas kami ya Allah di dunia ini ya Allah, dan menjalankan amanah-amanah kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu. Ya, demikianlah Ibu-ibu pengajian kita hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, berikan selalu kekuatan untuk taat kepadanya, dan nanti wafatnya dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan, mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.